Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Profesor Inengah Dwija juga prihatin dengan kondisi catur danu di Bali yakni Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Dia melihat kondisi catur danu sangat jauh berubah, lebih dominan rusaknya dibandingkan dengan 100 tahun lalu yang lestari. Makanya dia serius mengatakan untuk menyelamatkan catur danu, wajib hukumnya pemerintah melakukan moratorium atau menyetop pembangunan di kawasan hulu penyangga catur danu dan gunung di Bali ketika ditemui di acara seminar, Membangun Manusia Bali Berbasis Berbudaya, di Dwi Jendra University Denpasar, Selasa 17 Oktober. Dwija mengatakan Krama Bali dan pemimpin Bali di kabupaten, kota dan provinsi mesti paham dengan kondisi kawasan hulu Bali saat ini. Sebab leluhur kita sangat memuliakan dan menghormati hulu teben. Kawasan hulu yakni gunung dan danau serta kawasan teben yakni laut harus menjadi komitmen bersama dilestarikan, bukan justru dirusak. Konsep pembangunan Bali ke depan, kata dia, harus ajik nganuting hulu teben. Kemarin saya ikut ritual Danu Kerti di Ulun Danu Batur yang sudah berumur hampir 104 tahun yang lalu. Nah ini ritual ini mengingatkan kepada kita bahwa 104 tahun yang lalu danau itu tidak seperti itu. Nah sekarang sudah berubah. Nah perubahan ini harus diantisipasi bahwa catur danu ini sebenarnya adalah hulunya Pulau Bali. Hulu itu adalah semua sumber kehidupan. Kalau Bali kan Segaro Giri itu kan hanya 2 sumber kehidupan, gunung dan laut. Nah kalau gunung ini tidak kita pelihara dengan baik, tidak dikonservasi dengan baik, maka hilirnya juga akan kacau. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa konsep pembangunan di Bali itu harus menggunakan luar teben. Nah, mana boleh dibangun di luar, mana boleh dibangun di teben. Pengamat hukum yang juga Ketua Yayasan Dwi Jendra Denpasar, Dr. Ketut Wirawan setuju dengan Dirjen Bimas Hindu untuk melakukan moratorium pembangunan, termasuk fasilitas pariwisata di hulu Bali. Bagian hulu itu menyangkut kawasan penyangga danau dan gunung serta konsep hulu teben. Kalau kita mau jujur, kok pakai drone atau kok pakai helikopter dia di atas hutannya itu cuma kamuflase saja, makanya terjadi banjir, terus air jadi seret gitu. Katakan pertanian sekarang. Nah, sekarang air untuk subak-subak itu dibanyak pakai untuk air minum, sehingga banyak subak-subak yang mati, apalagi dalam pembuatan jalan-jalan yang terisolir seperti itu dan komplek-komplek perumahan yang begitu tanpa pola yang benar, sehingga banyak subak-subak mati. Jadi kita ngomong saja bahwa subak itu harus dilestarikan dan sebagainya, nyatanya bukan membina. Sueca melaporkan.